Pada yang terhormat Bapak Adi Ganda Putra selaku dosen pengampu di mata kuliah pemilihan bahan dan proses. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat guna memenuhi nilai UAS pada mata kuliah pemilihan bahan dan proses. Untuk makalah kali ini, saya mengambil judul Analisis Pemilihan Bahan dan Proses Manufaktur untuk Komponen Viva Galvanis. Yang pertama adalah mengapa alasan saya mengambil komponen Viva Galvanis, karena Viva Galvanis itu berkaitan erat dengan bidang pekerjaan saya, di mana di proyek banyak ditemui banyak pipa-pipa besar sebagai distribusi air ini menggunakan pipa galvanis, dikarenakan ketahanan yang tinggi terhadap korosi dan kelembapan. Dan juga keunggulan pipa galvanis diantara lainnya adalah di instalasi mekanikal, sistem perpipaan, dan juga struktur penyangganya. Oleh karena itu, pipa galvanis banyak digunakan di gedung-gedung bertingkat, pabrik, infrastruktur publik, ataupun proyek-proyek yang membutuhkan struktur yang baik dan dari sisi biaya pun masih terjangkau. Di sini perumusan masalahnya adalah apa alasan pemilihan baja karbon sebagai bahan dasar pipa galvanis, lalu ada bagaimana proses manufaktur pipa galvanis dilakukan, dan juga ada apa keunggulan dan kelemahan dari bahan serta proses tersebut dalam konteks proyek industri. Selanjutnya ada tujuan penulisan, di mana tujuan penulisan itu menjelaskan alasan pemilihan bahan baja karbon dan juga pelapisan dan dilapisi oleh seng. Lalu ada penguraian proses manufaktur pipa galvanis dan juga menganalisis keunggulan dan juga kelemahan dari bahan tersebut dalam pengaplikasian proyek. Manfaat penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan teknis bagi mahasiswa, khususnya saya, dan juga praktisi tentang pemilihan material. Lalu menjadi juga referensi dalam perencanaan proyek konstruksi dari industri, serta menjadi dasar evaluasi untuk pemilihan material alternatif. Metodologi penulisan ini saya lakukan yang pertama berdasarkan pengamatan saya langsung dari proyek yang saya handle dan juga studi literatur, analisis teknis, serta studi kasus yang ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Di sini ada konsep pemilihan bahan, seperti yang sudah saya jelaskan. Alasan saya memilih pipa galvanis adalah karena pipa galvanis atau baja karbon itu sebagai bahan utamanya itu memiliki kekuatan yang baik, dan juga untuk finishingnya dilakukan hot dip galvanizing, di mana menggunakan seng untuk mencegah korosi. Lalu ada konsep pemilihan proses, di mana proses manufaktur harus sesuai dengan spesifikasi dari proyek yang akan dicapai. Lalu di sini ada diagram dan alat bantu pemilihan. Di sini saya menggunakan material selection chart, ASBI chart. Lebih tepatnya buku keluaran ASBI di 2011, edisi 4. Digunakan sebagai pembanding sifat material. Oke, kita masuk ke dalam studi kasus dan juga analisis komponen.
Di sini contoh pipa ya galvanis yang saya ambil adalah berdasarkan proyek yang sedang saya ambil, di mana di sini dapat dilihat bahwa sudah di-join menggunakan las, dan juga karena ini masih dalam tahap project, nantinya blind ini nantinya akan di-install kembali oleh pipa galvanis yang lain. Oke. Pipa galvanis sendiri adalah pipa baja karbon yang dilapisi oleh seng melalui proses galvanisasi. Digunakan dalam sistem pemipaan air, struktur mekanikal, dan juga instalasi industri. Alasan mengapa baja karbon dipilih adalah karena sifatnya yang kuat, ekonomis, dan juga mudah dibentuk. Lalu ada pelapisan menggunakan seng, di mana bertujuan untuk mencegah korosi dengan membentuk lapisan oksida pelindung di luar baja karbon. Pemilihan manufaktur untuk pipa galvanis tidak hanya berfokus pada pembentukan pipa dari baja karbon, tetapi juga pada proses pelapisan seng yang menjadi ciri khasnya, yang dimana di sini menggunakan proses hot dip galvanizing. Dipilih karena mampu menghasilkan lapisan pelindung yang merata, dan juga diharapkan akan kuat serta tahan lama terhadap korosi. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses pembentukan utama. Yang pertama adalah pembuatan baja, di mana baja dibuat dari bahan baku seperti biji besi, kokas, dan juga batu kapur, diolah menjadi baja cair melalui proses peleburan dan pemurnian. Selanjutnya ada continuous casting, di mana baja cair yang tadi telah dilebur dan dimurnikan dicetak ke billet atau slab, digunakan sebagai bahan baku pembentukan pipa. Lalu ada hot rolling, di mana billet dan slab dipanaskan, kemudian digulung menjadi lembaran baja dengan ketebalan tertentu. Setelah itu ada proses part forming, di mana lembaran baja dibentuk secara bertahap menjadi bentuk silinder menggunakan rangkaian roller. Selanjutnya ada pengelasan. Kedua sisi lembaran baja disambung menggunakan metode electric resistant welding sehingga terbentuklah bentuk pipa. Lalu ada sizing dan straightening, di mana di sini pipa dikalibrasi untuk mendapatkan diameter yang sesuai, ketebalan yang seragam, dan kelurusan pipa, di mana outputnya adalah pipa baja hitam, black steel pipe. Selanjutnya ada proses pembentukan sekunder, di mana pertama ada degreasing atau pembersihan, di mana setelah proses utama tadi pipa itu belum bersih, sehingga pipa perlu dibersihkan dari minyak, gemuk, dan juga kotoran yang menempel. Lalu ada pickling, di mana pipa direndam dalam larutan asam, HCl atau H2SO4 untuk menghilangkan karat dan juga oksidasi pada saat pembentukan utama tadi. Selanjutnya ada rinsing, pipa dibilas dengan air bersih untuk menghilangkan sisa larutan asam. Lalu ada fluxing, pipa direndam dalam larutan zinc amonium klorid untuk mencegah oksidasi sebelum proses galvanisi. Lalu ada proses utama dalam sekunder ini, di mana proses hot dip galvanizing, di mana pipa dicelupkan ke dalam seng cair yang suhunya sekitar 450 Celcius sehingga terbentuk lapisan pelindung seng yang melekat kuat pada permukaan baja, yang outputnya adalah pipa baja yang telah dilapisi oleh lapisan galvanis. Lalu masuk ke proses finishing, di mana proses finishing adalah yang pertama cooling, di mana cooling ini berfungsi untuk mendinginkan pipa menggunakan udara atau air setelah keluar dari bak seng cair. Lalu ada surface finishing, di mana menghilangkan kelebihan seng, kerak, atau ketidaksempurnaan permukaan agar lapisan galvanis lebih merata. Lalu ada cutting,
Pipa dipotong sesuai dengan distribusi panjang pipa yang dijual di manufaktur. Lalu ada threading atau ini adalah tahap opsional di mana membuat ulir di ujung pipa untuk memudahkan penyambungan saat fitting. Lalu masuk ke tahap inspection dan quality control, di mana yang dilakukan pemeriksaan di antara lain adalah pengecekan ketebalan lapisan seng, lalu diameter ketebalan pipa, kelurusan pipa, kualitas permukaan, serta kekuatan sambungan las. Terakhir adalah proses marking dan packaging, di mana pipa diberikan identitas khusus, spesifikasi, nameplate, dan juga spek lainnya yang nantinya agar memudahkan konsumen untuk mendistribusikan pipa ini. Selanjutnya kita masuk ke tahap analisis biaya dan juga produksi. Yang pertama ada biaya material. Pipa galvanis adalah bahan utamanya baja karbon, yang dimana baja karbon memiliki sifat mekanis yang kuat, mudah dibentuk, dan juga relatif murah dibandingkan baja paduan dan juga stainless steel. Bisa kita bandingkan juga secara keseluruhan biaya material pipa galvanis ini lebih rendah dibandingkan pipa stainless steel, namun sedikit lebih tinggi dibandingkan pipa berbahan plastik seperti PVC atau PPR. Namun jika dibandingkan dengan PVC atau PPR, kekuatannya jauh lebih kuat baja karbon. Selanjutnya masuk ke biaya proses manufaktur, di mana proses manufaktur pipa galvanis terdiri dari beberapa tahap penting. Pertama, baja karbon dibentuk menjadi pipa melalui proses rolling dan welding, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di tahap proses pembentukan. Lalu kita masuk ke analisis produksi dan perbandingan material. Dalam proses produksi, pipa galvanis memiliki keunggulan berupa kapasitas manufaktur yang tinggi dan kualitas produksi yang konsisten. Di sini dapat kita lihat pada gambar 2 menunjukkan grafik simulasi perbandingan kekuatan material terhadap biaya dibandingkan dengan material PVC, PPR, dan juga stainless steel. Di sini saya mengambil 2 contoh sebagai pembanding mengapa pipa galvanis lebih unggul ketimbang stainless steel dan juga PVC, terutama di proyek yang saat ini saya handle. Dapat kita lihat dari grafik yang ada, di mana galvanis pipe ini dia berada di tengah-tengah, baik dari sisi kekuatan ataupun dari sisi harga, yang mana bisa kita bandingkan ke material PVC atau PPR, di mana memang harganya lebih murah, tetapi dari segi kekuatan dia jauh dengan galvanis. Lalu bisa kita bandingkan juga dengan material stainless steel, di mana dari sisi kekuatan memang stainless steel lebih kuat, dan juga stainless steel tidak membutuhkan proses hot dip galvanizing karena sudah memiliki kekuatan untuk menahan korosi. Namun dari sisi harga, material stainless steel sangat jauh dari pipa galvanis, sehingga pada proyek yang kali ini saya handle, kita memilih bahan pipa galvanis yang dimana lebih optimal untuk kebutuhan di proyek yang saya handle. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan yang bisa saya ambil adalah pipa karbon sebagai bahan dasar pipa galvanis terbukti tepat karena memiliki kekuatan mekanis tinggi, mudah dibentuk, dan juga relatif ekonomis. Proses manufaktur yang digunakan mampu menghasilkan produk dengan kualitas konsisten dan juga sesuai standar industri. Dengan demikian, kombinasi bahan dan proses ini menjadikan pipa galvanis sebagai komponen yang efisien dan andal dalam proyek konstruksi maupun industri. Lalu masuk ke tahap kesesuaian bahan jika proses terhadap tuntutan produk. Baja karbon seperti yang sudah dijelaskan tadi
dia mudah dibentuk, kuat, dan juga serta ekonomis. Itulah mengapa baja karbon banyak dipakai di industri dan juga untuk kebutuhan air bersih atau instalasi HVAC itu diperlukan tahap hot dip galvanizing untuk mencegah adanya korosi karena penggunaannya yang kritikal dan digunakan untuk manusia karena masuk ke sistem perpipaan air bersih dan juga instalasi HVAC ataupun struktur mekanikal lainnya. Lalu kita masuk ke tahap terakhir di mana rekomendasi untuk proses alternatif atau efisiensi lanjut. Seperti yang sudah kita ketahui dan juga sudah saya paparkan tadi, pipa galvanis memiliki banyak keunggulan, baik dari sisi kekuatan dan juga biaya. Namun, jika memang keadaan yang terburuknya, seperti contoh baja karbon yang mulai menipis atau material seng yang mulai menipis, kita bisa menggunakan alternatif lain seperti pipa PVC atau PPR yang mana ringan dan murah, dan juga bisa menggunakan material lain seperti stainless steel yang dimana kekuatannya lebih baik, dari sisi ketahanan korosi juga lebih baik daripada pipa galvanis. Oke, untuk referensi daftar pusaka saya mengambil dari blog Panda Pipe, Galvanis Plumbing Pipe, dan juga untuk grafik yang tadi saya buat, saya mengacu pada buku Material Selection in Mechanical Design edisi keempat yang dikeluarkan oleh Elsevier yang mana dibuat oleh Pak Asbi MF di 2011. Oke, sekian pemaparan saya terkait dengan analisis pengertian bahan dan proses manufaktur untuk komponen pipa galvanis. Semoga dapat dipahami oleh rekan-rekan yang lainnya dan juga semoga dapat memenuhi syarat kelulusan saya di mata kuliah pemilihan bahan dan proses. Sekian dari saya dan terima kasih.